kembali lagi di apiari. Pelayanan apiari, kita ada punya beberapa tempat ya. Ini salah satunya, kalian sudah tahu, di bagian lagun apiari. Nah di sini, lihat. Tadi asik mainin si Ibu Pari. Sebenarnya ini Ibu Pari kembali lagi ke lagun karena di bawah itu dia terserang sama jantan lagi ya. Dan sekarang udah mulai sembuh, udah mulai sempurna lagi. Yang tadinya rombeng-rombeng akibat KDRT. Nah di sini ada beberapa ikan yang kalian tahu adalah paskoki, pacu tambakui juga udah gede-gede, terus baung albino. Kita punya satu-satunya baung albino di sini. Baung albino, terus ikan patin, gede banget. Nah untuk kali ini, aku lagi seneng mainin si Ibu Pari ini. Ibu, dia sangat interaktif banget emang ikan ini. Sini. Oh. Hey. Ikan pari itu kayaknya kalau di sini benar-benar happy banget ya. Zan, lihat sampai dicium-cium ini kamera Zan. Emang Ini tuh. itulah si Ibu Pari, nggak tahu dia yang paling interaktif emang si Ibu Pari ini. Tapi di sana kan gini juga, jinak juga kalau di sini, tapi dia lebih kayak happy banget ya. Karena mungkin emang sendiri, tidak terintimidasi lagi oleh yang lain. Gak stres sama jantan ya. Tuh, maaf aku lagi flu juga ini. Tuh. Ini. Cakep. Kepeng loh. Tapi tidak menyakitkan ya. Biasa. Kena ekornya. Jadi si tekstur giginya itu seperti ini. Jadi dia nggak tajam. Tapi Tumpul. bertekstur. Kayak gigi manusia kan? Jadi bayi lah yang mau Bergerigi gitu. Nah sebelumnya kan aku juga nemu Tuh Zan, lihat Zan. nemu suatu kasus untuk pari yang sebelumnya dipindah ke sini dari bawah ke sini, tapi di sini bisa beranak. Apakah emang dia kawin dulu di bawah atau seperti apa? Feeling aku sih emang kawin di bawah, terus ke sini hamil muda, melahirkan. Di sini ada anaknya. Waktu itu kita nemuin anaknya di sini. Oh. Pas sebelum dipindahkan, kalau sekarang kita belum nemuin lagi. Kayak layang-layang ya. Iya. Asik Dia banget. juga tidak melulu di dasar sebenarnya. Dia bisa berenang Melayang di permukaan air. di permukaan air, di tepian air, apalagi kalau airnya emang benar luas pelayaran. Kalau dikira-kira ya, total anaknya itu kita hampir punya 7 ekor. Punya 7 ekor anakan di anakannya dia. Nah, kita ada yang survive ya, karena di kolam kita ini dibiarkan survive dengan sendirinya. Begitu anakan, ya udah biarkan bertahan di situ. Nah, yang bertahan sampai saat ini adalah yang sampai gede, sampai mari kita lihat, ada 3 ekor. Mari kita lihat ya anakan hasil dari si ibu ini. Dan beberapa ekor juga ada kita indukan, tapi dia gimana ya? Nah ini juga aku ada yang masih dipertanyakan, antara emang si pari ini monogami atau seperti apa? Karena tiap si ibu ke bawah, pasti si jantannya itu fokus ke si ibu. Sampai rombeng-rombeng, rusak-rusak, terus disiksa lah, terkesan disiksa ya. Ke si ibu terus, walaupun si ibunya sudah tidak mau. Setelah dipindahkan di sini, kita juga ada beberapa betina di bawah, disatuin sama jantannya, tidak mau ngawin. Tapi kalau ada hubungan ada. Oke, kita lihat pari-pari yang lain ya di bawah ya. Terus kita lihat pari yang lain di bawah. Ayo, siap. Nah, ini guys nih, kebetulan ada salah satu anakan dari apiari ini. Perawan dari apiari. Udah lumayan gede ya Gus. Ini anakan pertama ya? Anakan pertama. Generasi pertama nih. Ini bener-bener udah segede kalau dilihat-lihat ya. Ini mana? Ada nggak?
segede yang itu Black Diamond. Black Diamond. Ya. Nih, salah Tapi satu. ini motifnya kayak gini ya? Apa ada ini Ini agak ke ibu, agak ke ibu ya? Tapi totalnya lebih besar di sana. tapi totalnya lebih besar karena ini apa? Bapaknya yang lebih banyak total. Betul. Ada pigmen bapaknya di sini. Hei, sini. Woi. Nah, kita kenapa di sini? Di sini emang tempatnya Favorit. sekarang para pari ngumpul di sini. Tolong dulu ya. Ada diamond. Ada juga? Black Diamond dulu. Oh, ini nih yang Black Diamond. Tadi kalau ada yang tadi ini bisa jadi perbandingan. Ada kemungkinan sebenarnya ada arowana. Kita juga ada berbagai macam jenis ikan yang terkesan predator di sini kan, seperti arowana, terus tarpon juga. Terus ada seperti yang jahil-jahil ke apa? Ke ikan lain omnivora lah. Patin contohnya, terus hampala juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebab. Karena mengingatkan ukuran ginian lah, ukuran seginian dengan perbandingan ikan-ikan yang lainnya di kita yang lumayan besar, Salah jadi faktornya. Tapi ada kemungkinan survive juga karena apa? Karena di sini kan banyak batuan ya, ada hardscape dan lain-lain. Mungkin itu salah satunya yang bisa membuat anakan sipar ini survive seperti yang ketiga ekor ini. Dia survive yang udah lumayan besar juga. Tapi untuk yang rawannya itu sih pas pertama lahiran sebenarnya. Masih rawan ya? Ya. Apalagi pas ikan kalau lagi apa bersih-bersih takutnya nggak keinjak ya itu kalau masih itu salah satunya pas kita bersih-bersih atau maintenance. Kan kita nggak tahu si anakan pari itu ngumpet di sela-sela batu atau di mana. Nah, itu juga bisa menjadi suatu faktor. Tapi selama ini Isan Ini salah satu betina. Salah satu betina apa? Cuman yang ini mulus ya? Iya, mulus. Nah, itu. Jadi tidak disentuh sama si jantannya. Mengingat kalau si ibu masuk sini itu udah pasti rombeng-rombeng. Kalau yang ini terkesan pada mulus-mulus nih. Ini pada betina. Besarnya besar sama si ibu juga. Tapi alhamdulillah dari yang aku pantau beberapa ekor ya untuk anakan. Ini. Ini dia juga betina. Tapi ini ada yang juga kan? Ini aku lihat ada tanda-tanda dia berhubungan ya. Iya. Kan seperti itu kalau pari berhubungan selalu meninggalkan bekas luka. Ini salah satu betina yang lebih kecil udah mulai membekas. Nah, setiap ada kasus seperti ini, si ibu sembuh, aku masukin ke sini, si ibu lagi yang dihajarnya, yang betina lain sembuh. Nah, itu masih banyak yang harus kita perhatikan dari karakter si ikan pari ini. Nah, untuk si ikan pari, untuk parameter air ataupun suhunya ya, karena mengingat dia habitatnya di sungai Amazon ya, dan sungai Amazon yang kita tahu adalah dia bersuhu hangat antara kisaran lebih dari 28, 27 sampai 30 bisa nyampe, tergantung kondisi cuaca di sana juga seperti itu. Nah, untuk pari, kebetulan untuk pari jenis-jenis yang kita punya di sini ya, mendominasi pari sungai Amerika Selatan sana, Amazon sana. Ya, hampir mirip-mirip lah seperti suhu di kita tropis ya, subtropis juga. Hanya banyak pengembang biakan ikan pari asal Amazon sana di kita. Isan yang anak tuh. Oh ya, ini yang anaknya. Iya, seukuran sama ini ya Black Diamond. Hampir seukuran sama yang Black Diamond. Tapi agak besaran itu ya, dikit. Ini tuh. Lihat perbandingan. Oh iya, sama yang itu tuh. Nah, Black Diamond juga, melihat Black Diamond ini belum ada sentuhan kawin. Belum lihat tanda-tanda berhubungan. Dia tuh kalau nusuk tuh emang mundur atau gimana, San? Jadi dia bisa gerak, si ekornya misalkan, ini kita ikan pari. Taruh aja ini kita ikan pari, ini ekor. Jadi kalaupun ada dia intimidasi dari badan, dia bisa nekukin. Oh, kayak kalajengking. Kirain dia tuh kalau misalkan dia dari muter terus mundur kayak kalau di hewan darat mah ini apa? Landak.
Ah, kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi Mundur. truk gitu ya. Nah kalau ini kayak kalajengking kurang lebih. Oh, gitu. Ekornya ini. Bisa nekuk ke depan. Kan dia apa? Tuh si ekornya ini hampir bisa gerak 120 derajat bener. Hati-hati juga kalau turun, nginjek atau apa, bisa muter walaupun dia kita dari depan gitu ya. Padahal kelihatan pendek gitu, berbeda sama pari ikan pari laut ya. Ya, Pari laut kan apalagi panjang. ikan pari laut. Nah, seperti itu. Semakin panjang dia semakin memungkinkan untuk menyerang melecutnya lebih mantep lagi sebenarnya kalau. Aku kan pernah lihat tuh orang yang dapat pari dipegang badannya terus kepecut gitu kakinya. Nah, itu. Seperti itu penyerangan ikan pari itu seperti itu. Jadi tidak apa? Tuh. Nah, untuk tingkat ini apa? Tingkat racun ikan pari air tawar sama ikan air Tawar. tawar sama laut beda guys kan? Nah, kalau ikan air tawar, kebetulan Isan juga sudah merasakan sendiri seperti apa. Tapi untuk laut, belum merasakan, tapi banyak riset yang sangat membahayakan banget. Bahkan kan ada beberapa kasus yang tersengat ikan pari air laut, meninggal dunia, sampai seperti itulah, serem-serem ya. Kayak ini apa yang di luar negeri itu siapa? Ada aktivis hewan juga ya, iya, yang meninggal. iya, betul. Nah, salah satunya seperti itu. Tapi untuk ikan pari air tawar, paling Isan menemukan kasusnya yang mati rasa, terus meriang, Kita waktu itu pernah ya sama anaknya yang baru sama lahir. anaknya. Malah sama anaknya doang udah mati rasa, menimbulkan mati rasa. Terus ada beberapa kasus lagi yang sampai mati rasanya itu setengah. Kayak bebal gitu kayak. Jadi nggak bisa gerak itu akibat seperti apa, kurang tahu juga mungkin apa, tergantung imun kali ya pada saat itu, apa kita lagi lemah atau seperti apa. Ya kalau ikan air tawar seperti itulah, tidak terlalu mematikan sepertinya. Nah, kalau Dibanding pas air dia menyengat itu dia melepaskan durinya nggak, atau misalkan cuman gitu doang Tergantung, dia bisa melepaskan duri. ditancep gitu. Kalau gimana tingkat apa, kerasnya nusuknya dia. Kalau emang dia nancepnya ke kita kena banget, dia bisa sampai melepaskan durinya. Karena kan kalau dilihat tekstur durinya itu Kayak gergaji ya, kayak gergaji ke bawah, kayak ini apa, kikir. kail. Oh, kail, ha. Ke bawah gitu. Iya betul. Itu kalau berarti dicabut bakal susah ya. Nah itu. Jadi Pokoknya jangan sampai lah San. bisa kalau emang ketusuk banget ya mereka melepaskan durinya. Tapi bisa juga dengan goretan atau sedikit itu juga ada berdampak juga seperti itu. Kebayang kalau sampai nusuk. Nah, jadi seperti itulah Gus tentang ikan pari ya kurang lebihnya. Iya. Nih kita udah itu. Aduh, ada lagi anakannya satu. Weh, Baru muncul. Ini anakannya satu. tapi ini ya nggak ada markingnya Isan. Ya agak Polos. hitam, agak hitam. Ini contoh hybrid seperti ini. Dia kadang mengikuti ibunya, kadang mengikuti bapaknya, kadang tidak jelas. Nah, seperti itu kekurangan dari hybrid sebenarnya. Kita bisa mendapatkan yang lebih bagus, tapi juga kita bisa mendapatkan yang lebih tidak jelas gitu. Bukan tidak bagus ya. Salah satunya hybrid seperti ini. Oke guys, itu ya tentang ikan pari di apiari. Lumayan, kita udah banyak dan besar-besar juga. Jadi mudah-mudahan doakan untuk kedepannya bisa lancar lagi beranak pinaknya dan untuk perkawinannya lancar juga. Amin. Ya. Oke, jadi seperti itu. Jauh di mata, dekat di pari. Oke, hari. Bye-bye. Assalamualaikum.